Hai guys, perkenalkan nama saya Zarutunaki A dari kelas 11A nomor absen 27. Di sini saya akan meresensikan buku berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Buku ini merupakan kumpulan cerita dan prosa karya Umar Khayyam. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003. Jumlah halaman pada buku ini adalah 272 halaman. Nah, di dalam buku ini terdapat 6 cerpen. Di antaranya 1000 Kunang-Kunang, di Manhattan, secangkir kopi dan sepotong donat, musim gugur di Connecticut, dan lainnya. Di sini saya akan menceritakan tentang siapa itu Umar Khayyam. Umar Khayyam merupakan seorang penulis, budayawan, dan akademisi. Ia lahir pada tanggal 30 April 1932 di Ngawi, Jawa Timur. Ia berkarya sebagai guru besar Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anaknya bernama Anindya Baskoro. Umar Khayyam meninggal pada tanggal 16 Maret 2002 di umur 69. Nah, buku 1000 Kunang-Kunang di Manhattan ini sangat menarik untuk dibaca. Salah satu judul yang bagus untuk dibaca menurut saya 1000 Kunang-Kunang di Manhattan dan secangkir kopi dan sepotong donat. Karena pada cerpen tersebut, walaupun tidak satu cerita, akan tetapi memiliki pesan yang hampir sama, yaitu memiliki kebudayaan yang berbeda, di antaranya budaya Barat dan Timur. Nah, cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan atau dikenal dengan singkatan SKKM, pertama kali diterbitkan pada tahun 1972 oleh penerbit Pustaka Jaya. Cerpen ini ditulis saat Umar Khayyam tinggal di New York sebagai pengamat sastra. Cerpen ini memiliki tema sosial dengan sedikit unsur tema egoik. Tema cerita ini adalah pertemuan antara dua budaya, yaitu Barat dan Timur. Dua budaya itu disimbolkan dengan dua tokoh yang berdialog sampai membentuk cerita yang utuh. Adapun unsur egoik menolak menjadi orang Baratnya, yaitu Marno. Ia tidak menjadi orang Barat sepenuhnya, dan Jen, ia tidak menjadi orang Timur sepenuhnya. Cerpen ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling menyayangi, tetapi tidak bisa meninggalkan keegoisannya masing-masing. Tokoh wanita dalam cerita ini bernama Jen. Ia tidak bisa melupakan masa lalunya bersama mantan suaminya, dan tokoh pria dalam cerita ini bernama Marnang, yang terus membayangkan kehidupannya saat di desa. Jen memejamkan matanya dengan dadanya yang lurus terlentang di sofa. Sebuah bantal terletak di dadanya. Kemudian dengan tiba-tiba, dia bangun berdiri sebentar, lalu duduk kembali di sofa. Marno, kembalilah duduk. Kenapa? Bukankah sejak sore aku duduk terus di situ? Kemarilah duduk. Aku sedang enak di jendela sini, Jen. Ada 1000 kunang-kunang di sana. Kunang-kunang? Ya. Bagaimana rupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat. Mereka adalah lampu suar kecil-kecil sebesar noktah. Begitu kecil. Ya. Tetapi kalau ada 1000 kunang-kunang hingga di pohon pinggir jalan, itu bagaimana? Pohon itu akan jadi pohon hari Natal? Ya, pohon hari Natal. Lalu, cerita yang kedua yaitu secangkir kopi dan sepotong donat. Cerpen ini menceritakan tentang kehidupan di New York. Kesadaran yang muncul dalam menjalankan kebiasaan sehari-hari orang New York, yaitu meminum kopi pada pagi hari ditemani sepotong donat tanpa mengetahui tujuan dari kebiasaan tersebut. Kebiasaan tersebutlah yang menjadi kebudayaan yang berbeda antara budaya Barat dengan budaya Timur. Nah, selain itu, ada Peggy dan Bung Kakak Tua. Cerpen ini juga mengangkat tentang keegoisannya dalam hati untuk menentukan cintanya. Berkisah tentang Peggy, pelayan Fluffy Donut yang sedang melayani para pembeli kopi dan donat. Saat itu, ada lelaki yang disebut Bung Kakak Tua yang juga sedang ngopi. Walaupun sebenarnya Bung Kakak Tua ingin menanyakan kepada Peggy alasan mengapa tidak datang semalam. Di sana juga hadir seorang Jim yang juga pelanggan Fluffy House Cafe House. Tiba-tiba, ia berbicara, mengapa harus ada jam ngopi? Kenapa harus kopi meskipun itu musim panas? Lalu ia memutuskan kelaziman yang mengekang kemajuan zaman.
Jim tidak memesan donat dan kopi. Ia hanya memesan air es saja. Namun, tiba-tiba Jim sakit, lalu kembali. Dan rutinitas kafe pun kembali seperti sedia kala. Menurut saya, buku ini bagus untuk dibaca. Nah, Umar Khayyam tidak hanya menuliskan tentang cerita Seribu Kunang-Kunang saja, tetapi masih banyak lainnya yang terdapat pesan tersirat di dalam ceritanya. Nah, cerita dari 1970 hingga 1980, bahasa yang digunakan juga tidak terlalu rumit. Kekurangannya yaitu ada kata yang sedikit sulit untuk dipahami, yang memiliki makna sangat dalam. Selain itu juga, saya kurang tertarik dengan cover buku dari gambar dan warnanya. Jadi kesimpulan buku ini memiliki makna yang cukup dalam, karena dari sini kita bisa belajar tentang kebudayaan yang diterapkan pada budaya Barat dan budaya Timur. Dan dari sini juga kita belajar untuk bisa menahan keegoisan serta emosional yang tinggi. Buku ini bagus untuk dibaca oleh kalangan masyarakat, karena banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.